yang berpengaruh terhadap organisasi dan anggotanya. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Lalu yang kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, perilaku organisasi itu akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Lalu elemen-elemen perilaku organisasi adalah manusia, struktur, teknologi, sistem sosial. Dan ruang lingkup perilaku organisasi ada perilaku individu, perilaku antar individu, perilaku kelompok. Pertanyaan selanjutnya, konflik adalah ketidakcocokan atau sejumlah bentuk ketidaksesuaian yang timbul di antara pihak-pihak yang saling berinteraksi. Konflik tidak akan terjadi begitu saja, melainkan timbul melalui suatu proses yang dimulai dari potensi oposisi, dipersepsikan sampai akhirnya muncul reaksi atau perilaku dari pihak lain yang berhubungan. Tidak selalu konflik itu akan membawa pengaruh negatif bagi kinerja perusahaan atau organisasi. Konflik fungsional justru dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil, lalu merangsang kreativitas, dan yang terakhir inovasi, mendorong perhatian dan keingintahuan di antara anggota, menjadi saluran yang merupakan sarana penyampaian masalah dan perbedaan, ketegangan. Nah, sebaliknya, konflik disfungsional itu berpotensi akan menghambat kinerja perusahaan, mengurangi efektivitas, menghambat komunikasi, dan mengurangi kekompakan anggota atau karyawan. Pertanyaan selanjutnya, kelompok 6 itu membahas tentang penyebab kegagalan dalam pengembangan organisasi publik. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan sebuah organisasi, yaitu fokus internal, market disruptions, key performance indicators atau KPI merah, kehilangan orientasi, tidak fokus, kompleksitas, pertanggungjawaban yang tidak jelas, ketidakmampuan melihat peluang, tidak ada ketegasan, persaingan internal, tidak fleksibel, dan tidak mampu bangkit dari keterpurukan. Lalu poin selanjutnya itu kami membahas tentang faktor yang menyebabkan gagalnya suatu organisasi berkembang. Yang pertama itu gagalnya suatu sistem informasi. Lalu yang kedua, tidak terdapat suatu visi dan misi di dalam organisasi. Yang ketiga, tidak terdapatnya aturan. Yang keempat, tidak terdapat anggota yang profesional. Dan yang terakhir adalah insentif. Poin terakhir, kami membahas tentang solusi dalam upaya menangani penyebab kegagalan pengembangan organisasi publik. Yang pertama, itu mencari akar permasalahan. Lalu yang kedua, melakukan diskusi. Yang ketiga, terbuka terhadap kritik dan saran. Yang keempat, menentukan jalan keluar demi kesejahteraan bersama. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi.